Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faurin Fortuna Prilianti dengan NPM 2150240. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi dari kelas B. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah Teori Ekonomi Makro 1, yaitu kebijakan ekonomi makro. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro adalah bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara yang pada prinsipnya bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif. Setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Yang kedua, macam-macam jenis kebijakan ekonomi makro. Pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, bank sentral, dan otoritas moneter dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Selain itu, tujuan kebijakan moneter adalah menciptakan kestabilan ekonomi dengan mengatur jumlah yang beredar di masyarakat. Jika peredaran uang terkendali, hal ini bisa menghindari terjadinya inflasi di suatu negara. Kebijakan moneter lainnya juga mengatur penetapan suku bunga acuan dari bank sentral. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan moneter. Dalam mengambil keputusan terkait peredaran uang, Bank Indonesia menggunakan dua jenis kebijakan moneter. Antara lain, yang pertama kebijakan moneter ekspansif, merupakan jenis kebijakan moneter yang melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi. Dalam hal ini, tujuan utamanya meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga roda perekonomian meningkat. Wujud dari jenis kebijakan moneter ini melalui peningkatan pembelian sekuritas pemerintah oleh Bank Indonesia, penurunan suku bunga, menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Dampak kebijakan ini tak hanya merangsang kegiatan bisnis atau daya beli konsumen, tetapi juga mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua, jenis kebijakan moneter kontraktif merupakan kebijakan moneter kontraktif di mana kebijakan diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Hal ini diwujudkan melalui penjualan obligasi pemerintah, peningkatan suku bunga bank, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi terhadap kontrol peredaran uang dan pertumbuhan ekonomi. Ukuran utama sebagai variabel makroekonomi yaitu tingkat pengangguran dan inflasi. Namun tak hanya itu, masih ada instrumen kebijakan moneter lainnya, diantaranya yang pertama kebijakan diskonto atau discount rate. Kebijakan diskonto merupakan instrumen kebijakan moneter yang mengukur melalui tingkat suku bunga bank. Kondisi di mana bank-bank umum meminjamkan dana kepada Bank Indonesia, selaku bank sentral membuat peredaran jumlah yang teratur. Ketika peredaran uang harus ditingkatkan, maka Bank Indonesia menurunkan suku bunga pinjaman. Sebaliknya, suku bunga kredit bank akan dinaikkan ketika peredaran uang harus dikurangi. Yang kedua, operasi pasar terbuka.
Ketika pemerintah mengontrol peredaran uang melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga milik pemerintah, maka yang dijadikan instrumen kebijakan moneter adalah operasi terbuka. Saat Bank Indonesia ingin mengurangi peredaran uang, maka pemerintah menjual surat berharga. Sebaliknya, ketika peredaran uang harus ditingkatkan, maka pemerintah membeli surat berharga. Yang ketiga, kebijakan rasio cadangan wajib. Instrumen kebijakan moneter adalah rasio cadangan wajib. Saat Bank Indonesia ingin mengurangi cadangan kas bunga, maka uang diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sementara, bila cadangan kas uang bank harus ditambah, uang yang beredar di masyarakat ditarik dengan peningkatan suku bunga tabungan. Yang keempat, penetapan suku bunga acuan. Dalam mencapai tujuan kebijakan moneter, maka Bank Indonesia memiliki wewenang dalam pengendalian peredaran uang melalui suku bunga. Besaran suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia akan menjadi acuan bank umum di seluruh Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, instrumen kebijakan moneter adalah penetapan suku bunga acuan. Yang kelima, imbauan moral. Terakhir, instrumen kebijakan moneter adalah imbauan moral. Dalam hal ini, Bank Indonesia selaku bank sentral menghimbau seluruh bank umum untuk menjalankan kebijakan penurunan atau peningkatan suku bunga pinjaman. Selanjutnya, contoh kebijakan moneter di Indonesia. Banyak sekali aturan yang terselenggara akibat dari kebijakan moneter di Indonesia. Antara lain, yang pertama, pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia. Contoh kebijakan moneter adalah Bank Indonesia mengadakan kredit langsung. Pemberian kredit langsung kepada berbagai sektor atau proyek yang memerlukan dana secara mendesak. Hal ini dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar karena harus membiayai kegiatan dengan segera. Kedua, penyediaan fasilitas overdraft. Saat Bank Indonesia membantu bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek, maka hal ini termasuk contoh kebijakan moneter di Indonesia melalui fasilitas overdraft. Bantuan yang diberikan berupa pinjaman jangka pendek dengan suku bunga tinggi. Hal ini diharapkan mampu mengontrol peredaran uang agar tetap stabil. Yang ketiga, penerbitan surat utang negara. Contoh kebijakan moneter adalah penerbitan surat utang negara. Dalam hal ini, pemerintah berusaha menghimpun dana dari masyarakat agar uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan. Keempat, program intervensi rupiah. Program intervensi rupiah merupakan contoh kebijakan moneter di Indonesia yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara proses pinjam-meminjam dana secara langsung di pasar uang antar bank dalam periode 7 hari. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung instrumen kegiatan operasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Lebih lengkapnya, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Tujuan utama dikeluarkan kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Selain itu, karena ternyata ada beberapa tujuan kebijakan
fiskal lainnya. Yang pertama, meningkatkan potensi sumber daya manusia dan menurunkan angka pengangguran. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, memacu pertumbuhan ekonomi negara. Yang keempat, mendorong laju investasi. Yang kelima, mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya, jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, dari segi teoretis. Dari segi teoretis, jenis kebijakan fiskal di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro, dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Contohnya, kebijakan fiskal fungsional, misalnya pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan startup, dan sebagainya. Yang kedua, kebijakan fiskal disengaja atau terencana. Kebijakan fiskal disengaja adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal disengaja ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Contohnya, kebijakan fiskal disengaja adalah alokasi APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi dan relaksasi pajak usaha. Yang ketiga, kebijakan fiskal tak disengaja atau insidental. Kebijakan fiskal tak disengaja yaitu kebijakan berupa penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah. Contohnya, penetapan harga eceran tertinggi. Kategori kedua, dari segi penerapan. Jenis kebijakan fiskal dari segi implementasinya ada 2. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Fungsi kebijakan fiskal ekspansi adalah demi meningkatkan daya beli barang, sehingga perusahaan tetap bisa melakukan produksi tanpa memecat pekerjaan. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Jenis kebijakan fiskal dari segi penerapan yang kedua ini adalah kebijakan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio Gini. Kategori yang ketiga, dari segi neraca pembayaran. Jenis kebijakan fiskal dari segi neraca terbagi menjadi 4. Yang pertama, kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal seimbang diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah agar negara tidak punya terlalu banyak utang. Meski terdengar positif, regulasi fiskal seimbang memiliki risiko besar, karena tidak semua negara punya kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan warganya. Yang kedua, kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal surplus adalah jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Fungsi kebijakan fiskal surplus adalah demi mencegah terjadinya inflasi. Yang ketiga, kebijakan fiskal defisit. Jenis kebijakan fiskal defisit ini adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Salah satu contoh kebijakan fiskal defisit adalah utang luar negeri. Yang keempat, kebijakan fiskal dinamis.
Jenis kebijakan fiskal terakhir ini dari segi penerapan adalah regulasi fiskal dinamis, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Yang pertama, pajak. Poin pertama ini, instrumen kebijakan fiskal adalah pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengangguran, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Yang kedua, pengeluaran belanja. Instrumen kebijakan fiskal yang kedua ini adalah pengeluaran belanja negara, yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanja di sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS. Yang ketiga, obligasi publik. Instrumen kebijakan fiskal yang ketiga adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki kupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjaman ke masyarakat. Yang keempat, alokasi anggaran. Instrumen kebijakan fiskal yang terakhir adalah alokasi anggaran. Agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil, pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Misalnya di masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan. Lalu yang terakhir ada contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Yang pertama ada tax amnesty, yang contohnya kebijakan fiskal di Indonesia yaitu pertama ada tax amnesty yang pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. Yang kedua, subsidi BBM dan gas. Contoh kebijakannya itu dengan tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah melancarkan mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Yang ketiga, penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Contohnya itu adalah penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu yang disebut dengan kebijakan HET. Barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan dan sembako. Jenis yang ketiga ada kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran adalah kebijakan yang berfokus pada penawaran agregat dengan upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kapasitas potensial sebuah perekonomian. Dalam kebijakan ini, pemerintah mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Tujuan kebijakan segi penawaran lainnya yakni yang pertama untuk mendorong lebih banyak investasi. Yang kedua, mengembangkan infrastruktur. Yang ketiga, meninggalkan segi efisiensi administrasi pemerintah. Yang keempat, memberi subsidi. Yang kelima, mengurangkan pajak perusahaan dan individu. Selanjutnya ada jenis kebijakan segi penawaran, yaitu pendapatan atau income policy. Langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja.
Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Pemerintah akan melarang tuntutan kenaikan upah yang melebihi kenaikan produktivitas pekerja. Kebijakan seperti ini akan menghindari kenaikan biaya produksi yang berlebihan. Selanjutnya ada instrumen kebijakan segi penawaran. Yang pertama, untuk mengatasi pengangguran. Mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah, memberi subsidi, dan mengurangkan pajak perusahaan dan individu. Lalu yang kedua, untuk mengatasi inflasi, mengurangi biaya produksi, menstabilkan harga dengan mengurangi pajak impor dan pajak ke atas bahan mentah. Melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi, dan menggalakkan perkembangan teknologi. Yang terakhir ada contoh kebijakan segi pemasaran. Yang pertama, untuk mengatasi stagflasi, pemerintah menjalankan kebijakan segi penawaran, melakukan langkah-langkah yang menurunkan biaya produksi perusahaan-perusahaan atau mengurangi pajak atas barang mentah atau menetapkan harga barang mentah dan menggalakkan perkembangan teknologi. Yang kedua, untuk mengatasi inflasi. Kebijakan segi penawaran agar menurun biaya pengeluaran biaya perusahaan dan menggalakkan perkembangan teknologi. Yang ketiga, untuk mengatasi pengangguran. Kebijakan segi penawaran akan menaikkan kesempatan kerja dan pendapatan. Pemerintah dapat mengupayakan reskilling, yakni melatih keterampilan baru agar dapat melakukan pekerjaan yang berbeda. Baik, yang terakhir adalah perbedaan dari kebijakan moneter, fiskal, dan dari segi penawaran. Yang pertama, kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal dan eksternal negara demi mencapai stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Kebijakan moneter langsung merupakan kebijakan yang dilakukan dengan campur tangan pemerintah dalam hal peredaran uang atau kredit perbankan. Sedangkan kebijakan moneter tidak langsung adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dengan cara memengaruhi kemampuan bank umum dalam memberikan kredit. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang bertujuan mengarahkan perekonomian menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar. Namun, kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal meliputi penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Yang terakhir, kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran adalah kebijakan yang berfokus pada penawaran agregat dengan upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kapasitas potensial sebuah perekonomian. Kebijakan ini pemerintah mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Kebijakan ini membantu untuk menghindari kenaikan biaya produksi suatu perusahaan yang berlebihan. Kebijakan segi penawaran juga akan berfokus kepada dua hal, yaitu meningkatkan semangat tenaga kerja untuk bekerja dan menaikkan efisiensi produksi setiap usaha. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai kebijakan ekonomi makro. Mohon maaf bila ada kesalahan dari perkataan saya atau perbuatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.